Oke, pertandingan antara JDT melawan Persis Solo berakhir dengan skor 1-1. Ya, kita tahu JDT mengeluarkan tim kedua mereka ya, walaupun ada beberapa pemain pilar mereka seperti Safawi, kemudian De Paula ya, kemudian Sumareh ya kan. Dan ada lagi beberapa pemain yang sebenarnya cukup proper juga di JDT ini, yang sering main di JDT squad utama gitu. Nah, kemudian dari Persis Solo mereka mengeluarkan tim squad utama mereka gitu. Ya, kita tahu ada Safi Javier apa? Ya, namanya siapa sih lupa. Jamie. Ya, bener. Jamie, terus Fabiano, kemudian Abdul Lestaluhu, kemudian siapa tuh Gavin Kwan. Jadi di barisan pertahanan Persis Solo tuh memang cukup solid sih saya rasa dengan pemain-pemain tersebut gitu. Kemudian di depan ada Rodriguez, terus Alfat apa siapa tuh? Ya. Kemudian ada Jauhari ya. Jadi seperti yang kemarin kita diskusikan ya, pertandingan malam tadi itu bakalan seru dan terbukti memang seperti itu teman-teman ya. Boleh kita lihat dari menit awal sampai menit 20 itu memang JDT sangat menguasai pertandingan. Terlihat dari Persis Solo ini dia cukup hati-hati ya untuk kasih umpan ke teman-teman mereka. JDT kita lihat bisa bermain dengan leluasa 1-2, mereka main ke tengah ya, ke samping, ke tengah lagi, terupas-terupas masuk ke dalam. Beberapa kali juga tendangan-tendangan ke arah gawang Riyandi yang cukup memperlihatkan bahwa ada kekosongan gitu, ada ketidaksolidan tuh di antara pemain tengah dan pemain belakang Persis ya. Kemudian walaupun begitu kita lihat dari permainan Persis di 20 menit awal itu mereka memang berhati-hati dan lebih mengandalkan counter attack ya. Ya, jadi mereka itu walaupun mengandalkan counter attack seperti itu, kita lihat pressing mereka itu sangat tinggi gitu. Dan berharap pemain-pemain dari JDT melakukan kesalahan kemudian langsung tendangan-tendangan gitu. Kalau kita lihat ya. Namun ternyata strategi itu nggak berhasil sih saya rasa sampai menit 20, karena pemain JDT cukup tenang ya, di tengah mereka bisa leluasa seperti itu gitu. Baru tuh di menit 25-an tuh Persis Solo dapat peluang emas ya. Beberapa kali umpan terupas langsung ya, mereka Persis Solo dari belakang kemudian tengah langsung terupas ya ke Rodriguez tuh 2 kali kalau nggak salah, namun gagal dimanfaatkan ya. Kemudian dari sisi kanan Jauhari umpan ke kanan tuh, dia nggak egois ke Alfat siapa sih namanya tuh, teman-teman boleh komen, lupa, maaf sorry itu. Nah, dia salah sekali sentuhannya, kemudian bolanya lari ke depan ya, padahal itu kesempatan emas saya rasa ya. Dan akhirnya di menit ke 29 JDT berhasil memasukkan bola ke gawang Persis Solo gitu. Tapi yang cukup disayangkan gol ini terjadi karena tendangan bebas gitu, karena bola mati. Dan Riyandi itu kehalangan sama pemain-pemain tuh, jadi nggak tahu tuh arah bola kemana dan masuk gitu. Jadi gol itu tuh kayak jadi bukan dari permainan gitu jatuhnya, kurang bagus lah saya rasa gitu. Harusnya JDT bisa masukin lewat lewat permainan langsung kalau kita lihat di permainan ya, karena mereka cukup banyak mempunyai peluang gitu. Nah, pertandingan itu ya hampir seperti itu sampai babak pertama selesai sih. Persis itu hampir nggak bisa bermain atraktif. Mereka mengandalkan counter attack, kemudian
shooting gitu, walaupun beberapa kali memang cukup membahayakan sih. Dan kredit untuk nomor 12 itu dari JDT, back itu dia bisa selamatin dari tendangan sayap kanan Persis Solo tuh. Itu kalau nggak ada dia masuk tuh. Ya, kemudian ada satu crossing lagi, satu umpan silang dari kanan ya ke arah striker tuh. Dan lagi-lagi pemain nomor 12 tuh selamatin lagi gitu. Walaupun nanti akhirnya nomor 12 bikin kesalahan itu ya. Nah, saya rasa di ruang ganti ini Persis Solo coba improve nih, dikasih tahu pelatih. Saya rasa dia baru di babak kedua Persis Solo lebih berani untuk pegang bola di tengah ya. Sangat berbeda tuh sama yang di babak pertama. Persis Solo jauh lebih bisa tenang sih di tengah, coba mainin di tengah, kemudian ke depan gitu, ke belakang lagi. Dan itu tuh cukup merepotkan JDT saya rasa, karena JDT di babak pertama itu kan sangat percaya diri ya, karena pemain tengah dari Persis Solo itu emang gak ada yang ngekat gitu saya rasa. Dan akhirnya dari permainan yang cukup bagus ini dari Persis, terjadi kesalahan oleh nomor punggung 12 tuh JDT. Dia mau dribbling, kemudian direbut, kemudian umpan ke Rodriguez, shoot masuk gitu. Dan seperti yang kita diskusikan kemarin ya, Rodriguez karena dia juga udah tahu kelemahan dari JDT, dan akhirnya dia juga mencetak gol sih, ya kan? Gitu sih. Dan beberapa kali Persis Solo lebih banyak ini sih, peluang-peluang berbahaya di babak kedua. Ada tuh tendangan dari Jauhari, kemudian tendangan dari yang terakhir tuh dari Samsul Arif, ya kan? Dan ada kena tiang tuh satu. Kemudian kredit juga buat penjaga gawang dari Persis ya kan, Riyandi. Itu De Paula digagalin itu. De Paula penaltinya. Padahal tendangannya keras saya rasa. Kemudian habis itu ada tuh tendangan dari depan kotak penalti itu. Nah, itu bisa diselamatin juga tuh sama Riyandi. Jadi memang saya rasa Indonesia punya banyak talent sih kalau buat goalkeeper. Jago-jago pada. Nah, itu sih. Jadi menurut saya Persis Solo tuh harus belajar dan harus tahu caranya melawan tim-tim yang memang bagus di tengah, dan mereka harus berani duel sih saya rasa di tengah. Harus berani pegang bola Persis Solo. Coba lihat di babak kedua kan beda banget ya. Di babak pertama itu di tengah tuh gila, parah sih, nggak bisa pegang bola. Itu pasti kena tuh sama pemain-pemain JDT ya. Kemudian dari JDT sendiri itu yang perlu dikritisi saya rasa finishing. Kalau kita lihat dari permainan JDT dan peluang-peluang yang terjadi, harusnya JDT itu bisa masukin 3 atau 4 sih ya. Malahan banyak tendangan-tendangan yang ke atas gitu. Saya rasa kayak gitu sih. Jadi kalau JDT itu tadi malam ada pemain yang striker yang bagus atau yang on fire gitu, kayak Bergson gitu, dimainin dia pasti cetak gol banyak saya rasa ya, karena lini tengah dari Persis Solo itu sama sekali nggak hidup ya gitu. Dan itu sih untuk Persis Solo yang seperti yang saya katakan tadi, mereka cukup bagus untuk lini belakang sebenarnya, namun di lini tengah itu mereka nggak bisa ngekat dari pemain
umpan-umpan dari pemain JDT sehingga mereka serang terus gitu. Pemain JDT dapat peluang terus gitu. Jadi ini pengalaman yang cukup berharga untuk Persis Solo, untuk JDT juga untuk mengarungi liga kalau udah mulai ya. Gitu sih. Jadi segitu aja review, oke? See you next video, oke?